Kita beri tepuk tangan dulu buat Yesus kita yang luar biasa. Selamat pagi, shalom. Bagaimana keadaannya? Sehat semuanya? Amin ya. Bagaimana, dompet sehat? Sehat, haleluya. Luar biasa. Pada pagi hari ini kita diberikan lagi kekuatan oleh Tuhan lewat pujian penyembahan, dan Tuhan memberikan kepada kita kesegaran baru. Pada hari ini saya akan menyampaikan kembali sebuah kebenaran dalam tema besar dalam 1 bulan ini adalah doa dan puasa. Dan pada pagi ini, pada ibadah yang kedua ini, saya akan menyampaikan sebuah tema kemenangan lewat doa dan puasa. Ya, teman-teman yang berbahasa daerah Nias ada di lantai 2, itu mereka berbicara juga tentang doa dan puasa. Pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana sebenarnya jenis daripada puasa. Ada 3 jenis puasa dalam Alkitab yang disampaikan lewat kebenaran hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab, kita bisa lihat. Nah, untuk video atau khotbah pada minggu yang lalu masih belum diupload saudara-saudara, karena saudara kita staf dari gereja Bang Syukur itu baru pulang liburan dari seberang, jadi belum di edit lagi, belum di rundown lagi semuanya, jadi bisa butuh waktu 1-2 hari ini ya. Begitu juga saudara minggu yang lalu demikian, dan kita belum bisa melihatnya. Nanti di YouTube atau di halaman Facebook seperti biasa bisa Anda lihat kembali ya. Pada kesempatan ini juga saya atau kita semualah bersyukur kalau ada teman-teman kita dari swasta, SMA swasta Lentera. Ini SMA yang banyak diminati yang saya tahu juga, dan mereka ini jauh di Avia sana. Dari Avia pun datang, dari Gunung Sitoli berangkat juga ke Avia sekolah. Ya, Bapak Ibu yang mau menyekolahkan anaknya, saya rasa tidak tutup. Masih udah ditutup kah? Masih terbuka Ibu? Masih terbuka belum? Sudah tutup. Wah, tengok bayang udah tutup. Jadi udah mereka ujian, ada tesnya. Ya itulah seperti tes masuk surga saudara-saudara ya. Jadi sudah tutup, apa boleh buat. Nah, bersyukur mereka bisa memuji Tuhan lewat nyanyian, memberi kesaksian kepada kita semua ya. Saudara diberkati dengan nyanyian tadi? Amin ya. Iya, luar biasa. Mari kita lihat slide. Bolehkah ditunjukkan slide? Kita akan lihat sama-sama. Kemenangan lewat doa dan puasa. Kita akan melihat ini sudah biasa sebenarnya. Saya yakin terlalu sering kita dengar begitu ya, kebenaran ini, tetapi saya ingin mencoba membagikan kepada saudara. Dalam beberapa waktu yang lalu saya merenungkan lagi ayat ini, saya mendapatkan sebuah hal yang baru lagi, sebuah pencerahan yang baru dari hasil saya merenungkan kebenaran ini. Dan Tuhan sepertinya memberikan sesuatu rema baru di dalam hati saya, sehingga saya makin menyadari betapa pentingnya doa dan puasa itu juga. Nah, 2 Tawari pasal 20, kita lihat ayat ini, tetapi tidak semua kita baca. Kisah tentang kemenangan atas Moab, Amon, dan kemudian akhir dari pemerintahan Raja Yosafat. Kita hanya baca beberapa hal saja, beberapa bagian-bagian penting yang saya mau sampaikan. Namun yang saya mau sampaikan terlebih lagi adalah inti atau apa yang saya tangkap sesuatu yang baru itu, dan saya bagikan buat saudara. Kita lihat ayat 1 sampai yang keempat. Mari kita baca bersama-sama ayat 1 sampai yang keempat. Ini hal yang penting. 2, 3 ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara-saudara, ada kisah yang menarik sekali yang disebut tentang Raja Yosafat. Siapakah Raja Yosafat? Kalau Anda lihat 2 Tawarikh 17, Anda bisa melihat siapa raja itu. Dia menggantikan ayahnya dan dia disertai oleh Tuhan. Dalam 2 Tawarikh 17 ayat 3 dan 4 saya bacakan. Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup, perhatikan baik-baik, ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Jadi Yosafat pada dasarnya raja yang baik, yang takut akan Tuhan, yang mencari Tuhan, yang hidupnya itu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi pada pasal 20 kita menemukan bahwa ada masalah besar. Ada pasukan daripada Bani Amon, Bani Moab, dan sepasukan orang Meonim datang menyerang. Apa yang mau kita katakan di situ? Kesimpulan. 1, dengar baik kesimpulan pertama. Yosafat orang baik, orang yang takut Tuhan, orang yang mencari Tuhan, ternyata mengalami masalah besar. Kesimpulan bagi kita, dengar semuanya. Orang yang katanya ikut Tuhan, orang yang katanya takut akan Tuhan, dengar baik, Anda akan menerima masalah juga. Katakan amin kiri kanannya. Amin. Anda dapat masalah, tenang pun Anda, tidak ada yang Anda ganggu, tidak ada yang Anda buat yang aneh-aneh, yang jelek, yang jahat, tetap masalah akan datang juga. Jadi kalau ada yang selalu bilang masalah terus yang kau hadapi Pak, itu artinya Anda masih hidup. Kalau tidak mau ada masalah, mati sajalah, nggak ada lagi masalah. Selama Anda punya masalah, itu artinya Anda masih hidup. Dan kalau Anda di dalam Tuhan, justru seringkali yang sungguh-sungguh dalam Tuhan pula lah yang paling banyak masalahnya. Dan itu akan kita hadapi. Jadi jangan alergi dengan persoalan. Ikuti saya, jangan alergi dengan masalah. 2, 3 ya. Bilang kiri kanannya, jangan alergi dengan masalah. Jangan mau bunuh diri, bilang. Haleluya, saudara-saudaraku, amin. Jangan alergi dengan persoalan, jangan alergi dengan masalah. Karena masalah pasti akan datang. Dan saat ayat ini 3 masalah besar, bukan 1, 3 masalah besar datang dengan cepat sekali. 3 masalah besar yang datang ini bukan main-main. Sekumpulan tentara yang kata ayat itu tadi, begitu banyaknya laskar yang besar. Jadi saudara-saudara, ingat baik-baik, tenang-tenang pun Anda, nggak ada pun Anda ganggu orang, masalah pasti datang. Jadi jangan alergi, terimalah masalah dan katakan terima kasih Tuhan, ini tandanya aku masih hidup. Poin yang kedua, di dalam masalah yang besar, walaupun Anda dan saya seperti Yosafat takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, ternyata namanya kita manusiawi, masih bisa kita dilanda takut. Raja Yosafat menjadi takut, gentar, masalahnya berat sekali. Ya. Pagi hari ini saya dapat masalah bukan dari mana-mana ya, karena ada sebuah kejadian yang di luar
kemampuan saya. Sebenarnya menurut saya sudah tenang-tenang. Besok di tempat ini ada 100 pendeta dari berbagai denominasi gereja. Hitung-hitung saya ada 21 denominasi gereja berkumpul di sini, dan kemudian ada seminar dari teman-teman dari Australia, New Covenant Ministry International dari Australia, dan semua sudah oke. Nggak tahu entah bagaimana mereka berpikir, ini yang di Medan penterjemahnya yang biasa, bagian administrasi apa semua diatur ya, bagian pengaturan tiket apa semua di Medan. Nggak tahu bagaimana mereka berpikir mungkin seperti biasa untuk nias ini tiket pesawat. Ternyata sudah tidak ada. Mereka kaget, dan akhirnya semalam jalan darat mereka dari Medan menuju Sibolga. Ya saya pikir ya aman-aman saja. Hotel Kaliki bisa nggak? Saya telepon Kaliki, oke bisa. Kalian teleponlah penterjemah itu yang sekali membawa mereka kemari. Telepon semua sudah aman. Dari pelabuhan nanti udah ngerti kan, dekat kok. Udah pak, nggak apa-apa, becak pun bisa. Oke, aman lah itu semuanya. Sampailah di Sibolga, saudara-saudaraku, penterjemah tadi dapat berita pas sudah di kapal. Untung belum berangkat, mamanya meninggal dunia. Bayangin itu bagaimana. Terpaksa putar haluan, dia balik ke Medan, saudara-saudaraku. Tinggallah 5 orang Australia yang nggak tahu bahasa Indonesia. Tinggallah di dalam kapal itu, saudara-saudara. Bisa bayangin bingungnya itu. Saya pun jadi kelabakan, bagaimana ini. Lalu sampai akhirnya saya dapat nomor teleponnya, memang tapi pakai WhatsApp, saya teleponi terus. Di mana posisi? Di mana posisi? Dibilang 10 menit, 15 menit lagi mau sampai. Saya minta tolong sama Amanolan, Amanolan tolong dulu jemputlah. Nah apa pak? Itu kapal Giranauli biasa gini. Ditengoknya ke belakang rumahnya, mana pak? Nggak ada kapal itu. Ada 15 menit lagi katanya. Ditengok, jauh pak, 1 jam lagi. Nah itulah orang bule kan. Nggak tahu, waduh 1 jam lagi. Lalu kemudian saya bilang, antarlah, tolonglah, bagaimana nantarlah ke Kaliki. Wah mau diantar. Saya itu masalah yang gitu bukan takut, panik. Ngerti? Beda. Panik. Sementara saya mau khotbah di sini. Saya akhirnya kalau udah nggak konsentrasi lagi saya khotbah. Tuhan bagaimana ini? Telepon berdering terus. Saya telepon lagi, bagaimana? Rupanya yang lebih luar biasa lagi, makan semalam malam mereka karena kejar. Jam 10 mereka sampai di bandara. Untung kapalnya belum berangkat. Makan malam pun rupanya belum. Mereka, aduh Tuhan bagaimana? Sarapan bagaimana lagi ini? Ingat kita di Nias ini kan kalau hari Minggu kan tutup semua, ya kan? Waduh bingung, bagaimana? Saya telepon akhirnya, kamu mau bubur? Saya bilang, oke, udah apa aja masuklah, yang penting kan udah lapar kan? Saya bilang sama ibu istri saya bilang, mah pergilah carilah kan bubur, nggak mungkin aku udah mau khotbah. Pergi lagi ibu gembala cari entah di mana, mungkin tadi mana dapatnya bubur ayam, dibawa lagi ke Kaliki tadi. Baru di sini lagi. Nah sekarang mereka masih nunggu belum masuk karena check-in jam 12. Namanya hotel jam 12 baru masuk. Nunggulah mereka di sana. Mereka bilang tadi udah antara kami ke gereja. Dipikirnya gereja ini ada pastorinya kayak zaman dulu atau ada tempat. Nah ini tantangan buat kita supaya menyelesaikan lantai 3. Itu maksudnya saudara-saudara. Nggak ada di mana mau ditaruh di sini. Saya bilang kalaupun kami di rumah ditaruh, nggak ada orang di rumah. Kita mau pergi ke gereja. Jadi menunggulah mereka nanti di sana. Itu masalah yang seperti itu. Bukan takut saya tapi panik. Bayangkan saya kepanik, saya bagaimana ini? Tamu nggak tahu bahasa Indonesia. Kalau disuruh naik becak, tukang becak tak tahu bahasa Inggris, bahasa Indonesia tak tamat. Bagaimana ini? Bapak nggak bingung saudara? Waduh, saudara-saudara tadi nggak tahu lah bagaimana ibu gembala dengan Amanolan ngomong sama mereka. Yang ku tahu mereka bahasa roh yang tahu. Udah cerita. Pokoknya makanlah mereka pokoknya. Tadi saya tanya sampai bagaimana mah? Udah aman pak gini. Oh puji Tuhan udah aman lah ya lah. Nanti sore kan bisa saya ke sana kalau udah begitu. Ya saudara-saudara itu masalah. Kan tenang-tenang kan? Kan duduk-duduk saya santai. Saya siapin firman Tuhan sudah oke. Udah mau khotbah semuanya baik-baik saja.
datang tiba-tiba. Itu saudara-saudaraku masih seperti itu aja, panik. Bagaimana dengan saudara? Dalam kepanikan itu ya keputusan harus diambil, kan begitu, cepat. Nah yang ini Raja Yosafatnya takut, udah gentar. Lalu ayatnya, tunjukkan ayat yang ketiga, bilang dia ambil keputusan untuk cari Tuhan. Hei, dengarkan saya, keputusan Anda di dalam masalah yang Anda hadapi, apa yang Anda putuskan menentukan berhasil atau tidaknya saudara dan saya. Halo, keputusan harus diambil, kadang harus dengan cepat. Apalagi saya sebagai gembala kadang-kadang harus cepat ambil keputusan. Dan setiap keputusan kadangkala ada konsekuensinya. Keputusan harus diambil dalam segala hal yang kita alami. Orang-orang muda yang masih pelajar, engkau harus putuskan kemana engkau akan berangkat, kemana engkau akan pergi. Tamat dari sekolahmu, kau harus pikirkan kemana. Dan keputusan itu penting untuk jalani hidupmu. Halo, siapa di sini yang biasanya dengarkan saya baik-baik. Biasanya kalau dalam kekalutan, dalam ketakutan, dalam kepanikan kita, kecenderungan kita ngambil keputusan itu salah. Itu sering kali terjadi. Tetapi yang menarik adalah keputusan yang diambil Yosafat itu sangat tepat. Apa keputusannya? Dia bukan mencari dukun seperti kita yang sering kali kadang-kadang kita lakukan itu di zaman dahulu kala itu. Kita cari ina aviso, ina nanawiso, ama kabulat dede. Kita cari semua di gunung-gunung. Kita pergi ke sana. Hei, keputusan yang terbaik adalah mencari Tuhan. Katakan dengan saya amin. Putuskan Anda mencari Tuhan. Udah, saya harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, dalam hidup saya, dalam perjalanan hidup saya, awalnya saya masuk ke Nias ini juga, dan bagaimana saya mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, itu bukan tenang-tenang, lalu kemudian saya jalan-jalan, terus datang saya putuskan, tidak. Dalam pengambilan keputusan itu, sama seperti Yosafat lakukan, menyerukan berpuasa. Waktu saya ditaruh di hati saya oleh Tuhan, saya tidak bisa tidur beberapa hari karena saya udah mau selesai nih, sebentar lagi meja hijau dari kimia industri. Pokoknya saya sudah selesai, tenang, saya mau cari kerja, mau aman. Tapi Tuhan bicara lain, itu hati saya nggak bisa tenang. Dan keputusan harus diambil. Apa yang saya lakukan? Berdoa dan berpuasa berhari-hari. Benarkah ini Tuhan, aku harus tinggalkan semuanya? Benarkah ini Tuhan, aku mau jadi hamba-Mu? Benar enggak ini Tuhan, aku harus pelayanan? Dan kenapa saya menjadi takut? Karena mama saya, bapak saya tidak ada yang setuju, kan mereka berdua. Apalagi saudara-saudara saya semua, nggak ada yang setuju. Saudara-saudara, yang menarik buat saya adalah jalan satu-satunya itu adalah memang berpuasa. Saya berpuasa, berdoa banyak. Saya minta peneguhan dari Tuhan. Sampai akhirnya ada gembala dari mama saya temui. Pertama sekali saya menemuinya, waduh, saya itu seperti dihakimi rasanya. Karena mungkin sudah diberitahu oleh orang tua bagaimana saya, dan dibilang pada bapak pendeta itu, disampaikannya pada saya, kamu itu harus menghormati orang tuamu, hormati ayah ibumu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaan di negeri yang Tuhan berikan kepadamu. Itu kata firman, katanya sama saya. Kan tidak mungkin dikasih mutiara ke janggut babi kan, katanya. Oh, berarti janggut babi, berarti akulah babi itu ya. Ya kan, udah bingung saya. Aduh Tuhan, gimana ini? Dalam posisi seperti itu saya udah sedih sekali. Lalu saya bilang sama beliau, gini aja Bapak, 1 minggu lagi aku datang, tapi Bapak doa-doa sungguh-sungguh sama aku ya. Saya pun akan berdoa sungguh-sungguh. Oke, katanya.
Dan dalam 1 minggu itu saya kembali berpuasa 2-3 hari, bilang Tuhan gak ngerti aku ini, gelisah terus kau bikin. Bayangkan saudara-saudara, saya udah melamar kerja, udah sampai taraf dipanggil, udah ditanya gaji, sudah oke, siap. Katanya 2 minggu lagi dalam minggu depan akan ada surat panggilan. Dan saya kerja 2 minggu lagi di suatu perusahaan plywood di Tanjung Morawa. Sudah enak, tapi saya nggak bisa tidur berhari-hari. Sampai saya bilang, Tuhan kalau nggak jadi, kau bilang udahlah Tuhan, batalkanlah itu semua. Baru saya tidur nyenyak. Bukan 1, 2, 3 kali ada perusahaan yang lain lagi. Aduh, saya itu rasanya bingung. Tapi di saat itulah saya minta, Tuhan betul nggak ini? Saudara-saudara, kadang-kadang kita harus ngambil keputusan yang mungkin sulit. Dalam keputusan yang sulit itu jangan gegabah, jangan mau cepat-cepat. Kadang-kadang kita pikir ini berkat, oh yes, kita langsung masuk itu, padahal itu perangkap. Kita perlu hati-hati. Dalam kehati-hatian saya yang begitu rupa, karena saya tahu ini adalah masa depan kehidupan saya, di masa depan. Dalam berpuasa semua, pertama saya temuilah Bapak Pendeta tadi, dan luar biasa. Yang kedua saya datang, penyambutannya sudah jauh beda. Dia bilang, mari nakku. Dia udah panggil saya nakku, anak. Karena umurnya memang 65 tahun. Mari nakku, mari. Duduk. Apa rupanya kata Tuhan samamu? Wih, sampai dibilang begitu saya bingung, dari mana Bapak ini? Saya sudah berdoa, saya sepertinya diapain Tuhan. Coba cerita dulu. Saya ceritakan bagaimana waktu saya mahasiswa saya melayani, bagaimana kemudian saya ceritain semua. Dan akhirnya dia bilang, lanjutkan, aku nanti bicara sama mak bapakmu. Jangan kau jadi hamba Tuhan kau, tinggalkan semua, gak apa-apa, pergilah kau, pelayananlah. Saudara, saya bilang iya Tuhan, berarti ini satu. Nggak percaya aku lagi, kutunggu lagi peneguhan dari yang lain. Ada hamba Tuhan dari Jakarta waktu itu, ada dari Abalev dari Jakarta, dan saya ngobrol lagi, cerita panjang lebar lagi, sampai akhirnya mereka pun bilang, itu visi dari Tuhan loh, jangan kau lari, itu Tuhan yang taruh, kerjakan. Akhirnya saya mulai sungguh lagi, ingat perlu peneguhan, tidak bisa sendirian, seolah-olah saya saja. Kata Tuhan. Kita kan suka ngomong gitu tuh. Orang-orang karismatik, rematik ini kadang-kadang gitu penyakitnya. Kata Tuhan, Roh Kudus. Maaf ya saudara, kadang-kadang kita ngomongnya gitu. Padahal kadang-kadang bukan Roh Kudus, roh kuda. Pakai nama roh. Ini susah begitu. Lalu yang terakhir, saya bilang Tuhan, kalau memang aku betul, tolong aku Tuhan, supaya orang tuaku setuju. Dan pada waktu itu ada pelatihan Disciple Training School. Ya, Disciple Training School itu di Toraja, Sulawesi Selatan. Padahal bapak saya lagi sakit di rumah sakit, tapi saya harus berangkat 2 hari lagi. Bapak saya belum pulang dari rumah sakit. Dan saya bilang sama orang tua saya, aku mau pergi mau pelatihan, training, Bible training di Toraja, Sulawesi Selatan. Apa dia bilang? Ya sudah, kalau memang kamu pergi, gak apa-apa, biar aku aja. Mama nanti yang jaga bapakmu, gak apa-apa, pergilah. Nah, itu peneguhan lagi saudara-saudara. Berarti ya, puji Tuhan. Saya berangkat ke Tanah Toraja, 4 bulan saya di sana. Pulang dari sana udah gak terem lagi. Saya udah, bayangkan wisuda pun aku gak ikut lagi. Sampai heran, mananya wisudamu? Mananya foto wisudamu? Aku bilang, wisudaku di surga, gak ada foto wisudaku. Pokoknya sudah kubayar semua, kuambil ijazahku, udah kasih sama mama saya. Mak ini mak, udah ya sarjana aku mak. Kalau tanya orang udah sarjana anakmu, sudah ini dia. Pergi aku mak ke Tanah Toraja ya, udah pergi aku. Pergi saudara-saudara. Ingat saudara-saudara, keputusan itu. Dan saya beritahu, dengan semua keputusan yang itu yang saya lakukan, sampai hari ini saya tidak merasa seolah-olah itu salah. Mengapa? Karena saya sudah tahu itu memang jelas Tuhan yang taruh. Tapi kemudian apa yang Tuhan taruh lagi di hati saya, tetap harus terus layani anak-anak pelajar, anak-anak SMP, SMA, dan semua kami teman-teman pada waktu itu, termasuk ibu, termasuk istri waktu itu, semua kami fokus di situ, generasi. Dan pada akhirnya memang Tuhan berikan apa yang sampai hari ini ada. Waktu itu saudara-saudara, dalam masa keputusasaan saya juga, karena saya merasa sendiri, tidak ada yang perhatikan saya. Terus terang, saya pun marah sama Tuhan. Saya pernah lempar Alkitab ke atas. Saya bilang, mananya janjimu Tuhan? Tak betulnya kau ini Tuhan.
Tetapi saudara-saudara, apa yang saya lakukan lagi? Jawabannya sesuai ayat ini, mencari Tuhan dan berpuasa lagi. Berpuasa lagi. Tuhan, bagaimana? Aku meninggalkan semuanya, bagaimana? Sambil saya berpuasa berdoa, saya buka ayat demi ayat firman Tuhan, saya buka lembaran Alkitab, saya renungkan, saya baca. Tiba-tiba saya menemukan sebuah ayat yang membuat saya tercerahkan lagi. Ayat itulah saudara-saudaraku yang saya pegang sampai hari ini. Matius 19 ayat 29. Ayat itu berkata begini. Ini dari hasil doa puasa yang berhari-hari. Dan setiap orang, ayat 29 pasal 19, yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Wow. Waktu ayat ini nyampe di dalam penglihatan saya gitu, itu seperti sesuatu yang luar biasa. Itu yang disebut menjadi rema. Dia logos terus diremakan Tuhan menjadi rema dalam saya. Dan itu menyemangati saya. Saya percaya bahwa Tuhan akan ganti 100 kali lipat dan saya akan memperoleh hidup yang kekal. 100 kali lipat itu di dunia ini, hidup kekal dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku, ternyata waktu kita mencari Tuhan dengan sungguh itu, Tuhan menjawab kita. Amin, saudara-saudara. Tidak dengan menyelesaikan masalah kita, tapi Dia membangkitkan iman kita menghadapi masalah itu. Luar biasa Tuhan itu. Anda catat itu, saudara. Bikin di Facebook, bikin status, dan tag saya. Masalah itu memang Tuhan izinkan, memang yes. Tapi kita harus benar-benar mendapat rema dari Tuhan. Nah, kita lihat kembali 2 Tawarikh 20 tadi. Apa yang selanjutnya? Raja Yosafat, ayat yang kelima, berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem. Lalu kemudian dia mulai menaikkan doanya. Ya Tuhan, ayat yang ke-6. Terus dia berdoa, bukankah engkau yang memerintah kami, bukankah kuasamu, keperkasaan, terus. Dan berdoa terus. Sampai ayat 13. Jadi saudara-saudara, puasanya itu apa? Puasa itu sedang dia nyatakan menguatkan doanya. Jadi dia doa, ada masalah besar, lalu dia berdoa dan dia berpuasa. Puasa ini sedang mengatakan kepada Tuhan, ini Tuhan kami sungguh-sungguh berdoa. Makanan kami tidak peduli Tuhan, yang kami mau peduli hanya Engkau saja. Itulah puasa itu. Dan dia doa, Tuhan ini pergumulan kami. Saudara-saudara, apapun pergumulan Anda, lakukanlah sampai Anda akan mendapatkan rema dari Tuhan. Akhirnya Tuhan bicara melalui seorang hambanya, nabinya. Ayat 14, 2 Tawarikh 20. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Perhatikan, beginilah firman Tuhan kepadamu. Ada pesan Tuhan, jangan kau takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah yang akan berperang. Wih, saudara, itu janji. Jadi saudara-saudaraku, dalam kau puasa, dalam doamu, kau mengalami kesulitan hari ini, waktu kau merenungkan Taurat Tuhan, Tuhan akan menyatakannya seperti apa yang saya alami. Bisa saja seorang waktu kau dengarkan khotbah, itu menjadi rema dalam hidupmu. Bisa saja ada seseorang yang menyampaikan sesuatu padamu, itu menjadi rema dalam hidupmu. Saudara-saudaraku, jangan cari dukun, jangan cari kemana-mana, cari Tuhan. Dan akhirnya, saudara-saudara, firman Tuhan yang hari ini kita pegang, ya, ini menjadi alat untuk Tuhan bicara pada kita. Jangan, saya minta, jangan selalu menggunakan kata roh. Saya tidak alergi dengan kata roh. Kata roh itu pasti akan sesuai dengan firman, katakan amin.
Tidak ada kata roh itu beda dengan firman. Itu bukan kata roh. Roh Kudus itu bekerja, berbicara pasti melalui ini. Filternya ada, ini firman. Jadi waktu Anda merenungkan firman Tuhan, Dia akan berbicara pada Anda. Hasilnya ada janji Tuhan. Tuhan berperang, bukan mereka. Selanjutnya lagi ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Maka kemudian Yosafat pun pagi-pagi menuju padang gurun Tekwa. Berangkat, berdirilah dia. Dia berkata, dengar hai Yehuda penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kau akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Oh, dibangkitkannya iman rakyatnya, dan percayalah karena dia sudah menangkap kebenaran Tuhan, janji Tuhan. Dia mulai bilang percayalah. Hasil doa puasa tadi udah selesai masalahnya? Belum. Tapi hasil doa dan puasa tadi itu membuat imannya naik, dan dia menyampaikan kepada orang itu, percayalah, Tuhan pasti akan menolong engkau. Hebat saudara-saudara. Makanya engkau harus dengar peneguhan-peneguhan dari janji Tuhan. Kalau kau minta dari janji manusia, kecewa. Apa? Janji caleg, kecewa. Janji caleg, kecewa. Jangan mau. Percayakan hidup Anda pada janji Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Janji Tuhan ya dan amin. Dia akan sanggup menolong saudara. Dan karena dikatakan Tuhan akan berperang, nah ini yang anehnya terjadi pada Yosafat. Aneh yang dilakukannya untuk menang. Lu terbalik-terbalik dia ini. Ayat 21. Ayat 21. Perhatikan baik-baik. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Halo. Lucu, udah tahu, memang dia sudah tahu Tuhan berperang ganti mereka. Lalu disusunnya pasukan. Anehnya, kalau dibaca ayat 21 dengan baik, pelan-pelan itu, ada orang-orang bersenjata, pasukan perang. Mau maju ini, mau perang kan? Tapi dia tempatkan bukan pasukan berkuda duluan, atau kalau dibilang yang punya panah duluan di depan. Yang di depan itu justru apa? Pemuji, tukang-tukang nyanyi, kayak mereka-mereka ini tadi. Di situ di depan penyanyi. Bayangkan di situ. Kalau ada waktu itu SMA swasta Lentera, mungkin itu di depan juga lah dia. Nyanyi pokoknya. Apa nyanyinya? Bahwasanya kasih setia Tuhan. Nyanyi aja. Semua nyanyi sambil jalan. Nyanyi dengan pakaian kudusnya. Nyanyi semuanya. Itu mau perang atau mau konser? Kalau orang dunia bilang yang adanya gilanya raja itu. Orang perang kok harusnya pakai tombak, perisai, baju senjata, pasukan berkuda, itu yang di depan. Ini kok aneh. Saudara-saudara, itulah Tuhan kalau bekerja. Diyakini oleh Yosafat, dia tidak gentar dan takut, disuruhnya nyanyi. Perhatikan saya baik-baik. Dengarkan saya, kalau Anda semuanya berdoa dan berpuasa, iman Anda bangkit, yang Anda lakukan Anda tidak akan takut, tapi Anda akan bersyukur saja. Naikkan ucapan syukur Anda, terima kasih Tuhan, masalahku pasti selesai. Aku tidak tahu mau kemana, tapi ketika Anda dapat rema Tuhan, Anda percaya, terima kasih Tuhan, Engkau pasti akan tolong saya. Ada iman di dalamnya yang itu tidak bisa diganggu gugat, karena itu hasil perenungannya yang dalam dengan Tuhan. Dan begitu dia lontarkan di udara, dilontarkan artinya mengucap syukur, percayakan janji Tuhan dia lontarkan. Oh, Tuhan bekerja luar biasa. Apa yang Tuhan kerjakan? Ayatnya bilang, waktu mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan pujian, ayat 22 itu, maka apa yang terjadi? Dibuat Tuhanlah penghadangan. Bani Amon, Moab dari pegunungan dan orang-orang pegunungan Seir hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah.
Bayangkan. Lalu Bani Amon berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-bunuhan. Jadi sesama musuh itu berantem dulu, mereka berkelahi, perang-perangan. Bagaimana? Nggak tahu. Tidak disebutkan apa penyebab mereka kok jadi. Kan mereka bersatu hati, mereka menyerang. Kok bisa kesatuan hati mereka hancur, babak belur, berkelahi mereka, dan akhirnya mereka yang bertengkar, mereka yang bunuh-bunuhan. Itu nggak masuk di akal. Tapi itulah Tuhan. Saudara-saudara, saya minta pada saudara hari ini, supaya Anda dan saya memiliki sebuah kerinduan mencari Tuhan. Lakukanlah doa dan puasa Anda. Anda akan melihat bahwa Tuhanlah yang bekerja bagi Anda. Tuhan bekerja bagi kita, bukan kita lagi. Tuhan yang bekerja. Saudara-saudaraku, akhirnya yang selanjutnya mereka pun menjarah. Baca ayatnya semuanya lagi nanti. Mereka mengambil jarahan, mereka menang, mereka ambilin semua pakaian dan semuanya, kuda apa dari musuh-musuh mereka. Sampai akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Pulang dari jarahan, dari penjarahan itu. Ayat yang ke-28, mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan ceracap, kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Mereka bukan ke rumah masing-masing terlebih dahulu, tapi mereka menuju apa? Rumah Tuhan. Mengapa ke rumah Tuhan? Karena mereka ingin bersyukur kepada Tuhan. Ingat, kalau Anda sudah diberi kemenangan, Anda harus ingat Tuhan tetap. Amin, saudara-saudara. Jangan karena sudah diberkati, ditolong Tuhan, lupa. Waktu mereka pulang ke rumah Tuhan, dan kerajaan Yosafat itu pun kemudian amanlah. Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya. Nah, kalau begitu saya akhiri. Kalau begitu saudara-saudaraku, dengan demikian kalau kita mau mengambil sebuah urutannya, sebelum saya tutup saudara-saudaraku, urutannya, slide bisa dibuka pada yang ke-9. Kita urutkan. Pertama, takut karena musuh datang. Oke? Kedua, berpuasa dan naikkan doa permohonan. Oke? Yang ketiga, imannya timbul, saudara-saudaraku. Oh, imannya mulai timbul. Yes. Yang selanjutnya, bersyukur memuji Tuhan. Lalu kemudian ada kemenangan, beroleh jarahan, itu namanya berkat dicurahkan, dan akhirnya dikaruniakan keamanan yang luar biasa. Jadi kalau Anda takut hari ini, bisa Anda berpuasa, naikkan doa permohonan Anda, temukan firman rema dalam hidup Anda, dan jadikan itu menjadi panduan pegangan dalam hidup Anda. Waktu Anda berpuasa, ingat ya, ini penting. Waktu Anda berpuasa, daging ini tidak kita perhatikan. Artinya dagingnya sedang ditaklukkan, dan roh kita sedang dinaikkan levelnya. Jadi waktu Tuhan yang adalah roh, ingat ya, Tuhan kita adalah roh, kontak dengan roh kita begitu cepatnya, karena daging ini kita taklukkan. Dan saat Tuhan menyampaikan firman lewat kebenaran yang kita baca, cepat kita tangkap. Nah, itulah firman rema itu. Karena Tuhan kadang-kadang Tuhan ingatkan ayat firman Tuhan bagi kita, dan begitu kita terima, wah itu rasanya luar biasa sekali. Iman kita meningkat, maka kemudian kita bisa memuji Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Pada akhirnya saya akhiri kebenaran ini. Saya cuma berharap Anda semua melakukan doa dan puasa di rumah masing-masing. Amin, saudaraku. Cuma 2 orang. Amin, saudara-saudara. Udah naik sedikit, tapi belum semua.
Anda lakukan doa dan puasa di rumah masing-masing. Amin, 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 amin. Lakukanlah. Jangan bilang gini, tapi saya kan masih pelajar Pak. Pelajar pun harus. Kalau kita baca ayat-ayat lain, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana orang Niniwe bukan hanya manusia yang puasa, lembu sapinya, kambing dombanya pun puasa. 3 hari pula lagi itu. Kan udah saya bilang, Anda berpuasa tidak makan, tidak minum, hanya boleh 3 hari. Itu namanya puasa total. Jangan coba-coba melebihi itu. Aku gak tanggung jawab kalau kau mati. Hanya 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Tapi kalau kau mau minum, boleh. Itu yang puasa biasa normal. Kau puasa tapi kau minum, boleh. Minumnya hati-hati ya. Minumnya hanya apa? Hanya apa? Jawab kuat. Hanya air putih ya. Jangan bilang iya Pak, saya minum. Haleluya Pak, saya puasa. Apa minumanmu? Es campur, es doger, es teler. Itu bukan puasa, itu puasa. Itu namanya puasa normal ya. Nggak apa-apa kalau Anda minum. Minumlah air putih. Nggak apa-apa, saya bekerja Pak. Iya, minum aja air putih. Tapi fokus dalam puasa Anda itu doa. Buka firman Tuhan, baca, renungkan. Dapatkan rema-rema dari Tuhan. Dan Anda akan semakin kuat iman Anda. Anda akan terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Dan yang paling terakhir, kemenangan pun akan Anda peroleh dalam hidup Anda. Kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.